HiPop atau Prima itu bukan organisasi administrasi. HiPop atau Prima itu bukan kasir yang hanya bagi-bagi uang. Ya, HiPop atau Prima itu organisasi operasional. Kita harus mampu menghasilkan impact. Apa impactnya? Perubahan. Kita mendampingi para pelaku untuk mengawal ini semua agar bisa tercapai. Ingat, investasi kita sudah besar sekali. Atlet tidak owned by PB lagi. Atlet sudah tidak dimiliki oleh PB lagi. Atlet dimiliki oleh rakyat kita. Dan saya representasi daripada itu semua. The multi-stage fitness test will start in 5 seconds. Ready. Start level 1, run. Satlak Prima ini memang dibentuk sudah lama ya, tapi embrio yang dari awalnya adalah mungkin dari sejak tahun 2006. Jadi sesudah kita pulang dari Asian Games di Doha 2006, itu dibentuklah oleh yang dikatakan program atlet andalan, jadi PAL pada saat itu adalah embrionya sebelum Satlak Prima. Itu dibentuk oleh Menpora yang lama, yaitu Bapak Adi Aksa Daud. Mulai dari situ, kemudian sejak 2009 dirubah namanya dengan menteri yang baru, yaitu Bapak Andi Malarangeng, menjadi Prima, yaitu Program Indonesia Emas, dan itu mulai sampai sekarang. Fungsi utama daripada Satlak Prima ini adalah bagaimana kita mendevelop atlet-atlet kita menjadi benar-benar super elit dan bisa berkecimpung ataupun prestasi mereka itu sama dengan di negara-negara besar lainnya seperti dari China, dari Jepang, Korea, itu di Asia sendiri, ya mungkin dari Eropa, Australia yang di bawah. Kita bagaimana competition ini kita ikut serta di dalamnya. Ada 3 kategori yang berada di Satlak Prima, yaitu yang pertama adalah atlet utama, itu yang paling yang menghasilkan medali lah, paling sedikit dia adalah emas di SEA Games, itu yang paling sedikit. Kalau bisa dia dapat medali either emas perak perunggu di Asian Games, nah, itu adalah yang utama. Yang kedua adalah madya, ini adalah yang kita perkirakan yang sudah mendapatkan medali di SEA Games. Nah ini yang madya atau muda. Kemudian yang terakhir adalah pratama. Pratama ini dengan berkisar junior atlet yang berpotensi yang akan menjadi super atlet dengan kategori umur adalah 14 sampai 18 tahun. Sejak mulai 2006, 2007 itu kita berhasil mencapai juara 1 di SEA Games waktu 2011. Itu nomor 1. Kemudian memang agak sedikit menurun. Itu prestasi yang saya rasa yang paling bagus dari 2011 itu, dan juga di 2013 kita tidak terlalu, memang tidak menjadi nomor 1, tetapi kita bergeser menjadi nomor 3 pada saat itu. Nah, ini memang sejak 2015 agak sedikit menurun. Kita mencoba lagi bagaimana, karena posisi daripada negara-negara tetangga ya, khususnya di regional di Southeast Asia ini, di Asia Tenggara memang sudah sangat maju ya. Apalagi kalau kita melihat kemajuan daripada Singapura, Vietnam, termasuk Myanmar. Ini mereka sudah memakai posisi-posisi ataupun kiat-kiat sport science. Mereka bisa melakukan hal ini yang jauh lebih bagus lagi daripada kita. Kita lari, mereka udah sprint. Jadi kita baru jogging, mereka udah, jadi walaupun kita lari, mereka udah lebih hebat lagi. Nah ini harus diwaspadai, dan mungkin inilah Satlak Prima yang baru ini yang kita mencoba, memang tolak ukurnya adalah dari sport science. Jadi bagaimana secara saintifik kita approach kepada mereka untuk kita meningkatkan prestasi. Hanya itu salah satu yang paling kita bisa lakukan untuk bagaimana kita memperkecil gap daripada prestasi-prestasi di negara-negara tetangga. Tidak bisa dipungkiri, sport science itu merubah cara-cara kita melatih atlet.
merubah karakter dan fitur dari sistem pelatihan. Tapi yang paling penting, sport science itu harus bagaimana kita merubah kita cara melatih atlet. Kepelatihan menjadi canggih, kepelatihan menjadi terstruktur, kepelatihan menjadi goal oriented, kepelatihan menjadi lebih aman. Kalau sebelumnya tadi jelaskan ditangani oleh pelatih, sekarang ada sport scientist yang membantu. Di Prima kita sebut tim penguatan prestasi, performance enhancement team. Semua kita melakukan identifikasi screening seluruh atlet khususnya untuk 10 cabang olahraga priority untuk Olimpik. Terus kemudian kita dapatkan data dari sini, bisa Bapak Ibu lihat screening terkait dengan misalkan bidang biomekanik, terus kemudian medis kita melakukan terkait dengan musculoskeletal skeletal disease dan lain sebagainya, nutrisi nanti kita akan melakukan meal plan dan lain sebagainya. Kemudian recovery management, bentuk recovery seperti apa yang harus diberikan oleh cabang olahraga, apakah hanya cukup dengan massage, apakah harus dengan water compression dan lain sebagainya. Terus kemudian ada bidang psikologi juga yang kita melakukan tes. Kemudian hasil semuanya itu nanti kita membuatkan rekomendasi latihan yang kemudian akan diberikan ke cabang olahraga. Sport Science ini adalah satu program-program dasar yang selama ini tidak dilihat oleh pelatih-pelatih teknis. Jadi contohnya mengenai recovery, mengenai injury prevention. Jadi sebelum mereka cedera, kita harus menjaga. Kemudian bagaimana recovery mereka, rehabilitation mereka seperti apa. Secara medical mereka, cara makannya, pola makannya, berapa kalori yang mereka keluarkan waktu mereka latihan, kemudian berapa kilokalori yang mereka harus masuk sebagai asupan makanannya juga. Kemudian dari segi medical, mereka cedera nggak waktu mereka semua berenang ataupun lempar lembing atau segala, cedera nggak di sini. Mayoritas daripada pelatih-pelatih nasional kita itu adalah bekas mantan atlet yang pernah juara either 10 atau 15 tahun yang lalu. Jadi pola mereka itu, mereka melakukan program-program yang lumayan sudah lama. Nah, kita mau melihatnya adalah bagaimana mereka ke depannya. Jadi pentingnya sport science adalah itu menjadi fondasi kita. Jadi makanya Satlak Prima ingin sekali mendapatkan satu program ini menjadi baku dan menjadi fundamental untuk kita berikan kepada pelatih-pelatih teknis di seluruh cabur. Nah, tetapi bukan kita mengintervensi kepada si pelatihnya, tapi kita melihat kira-kira kekurangan apa-apa aja yang berada di si atlet. Tapi jadi tujuannya adalah fokusnya adalah si atlet. Apakah kayak contohnya seperti kayak Maria Londa, dia cedera di lutut, cedera di pinggulnya segala macam. Bagaimana kita tidak bisa langsung menyembuhkan, tapi kita bagaimana bisa prepare dia untuk lebih bagus lagi, memperkuat otot-ototnya, bagaimana secara recovery, bagaimana. Jadi ini contohnya banyak sekali, dari renang, dari angkat besi, bagaimana mereka ngangkatnya segala macam. Angkat besi kelihatan hebat sekali, tapi waktu dites kekuatan core-nya atau perutnya itu, abdominalnya kurang, masih terlihat karena kita bandingkan dengan dunia, bagaimana harus kita lakukan. Jadi harus hati-hati. Jadi setiap cabur pasti punya specific weaknesses. Jadi kekuatannya apa, kekurangannya apa, opportunity-nya bagaimana. Jadi ini yang harus kita assess, jadi harus kita assessment-nya ya, assessment bagaimana sedetail mungkin untuk si atlet ini bisa. Nah, sport science ini yang meng-recognize dan mengidentifikasikan kekurangan kita berikan kepada si pelatih. Seperti yang kita tahu dalam sport science juga ada aspek aplikasi medisnya, kemudian fisiknya, taktiknya, strateginya, bahkan sampai kepada unsur gerakannya melalui biomekanik dan salah satunya adalah di psikologi. Nah, khususnya tentang
aspek psikologi yang jadi fokusnya adalah bagaimana meningkatkan mental juang dari atlet itu sendiri, kemudian bagaimana atlet juga mempunyai kemampuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait tekanan-tekanan pada saat pertandingan atau pada saat kompetisi. Itu juga merupakan bagian dari bidang psikologi yang tentunya ini benar-benar dioptimalkan sehingga atlet benar-benar merasa siap tempur, siap tanding. Sesudah latihan, itu mereka juga melakukan sebuah pengkondisian secara mentalnya. Sehingga harapannya pengkondisian ini menjadi otomatisasi secara mental pada saat di kompetisi bagaimana. Jadi bukan hanya aspek fisiknya yang diotomatisasi, tapi aspek mentalnya pun juga diotomatisasi untuk mempersiapkan di kompetisinya. Yang menjadi area kita bukan hanya fokusnya ke atlet saja, tapi juga ke pelatih. Karena biar bagaimanapun juga kita tidak bisa melakukan intervensi atau kita tidak bisa komunikasi yang efektif dengan atlet kalau tidak ada dukungan dari pelatih. Level 3-2. Peranan strength conditioning adalah untuk meningkatkan kemampuan atlet secara fisik, baik itu strength atau daya tahan dan semua komponen-komponen yang menyangkut kemampuan fisik atlet. Kebutuhan atlet untuk perform fisik itu sangat penting. Jadi dan setiap cabang olahraga itu berbeda benchmarknya, jadi berbeda dari goal dan berbeda dari kebutuhan fisiknya. Jadi setiap cabang itu nanti ada event spesifik trainingnya masing-masing sesuai dengan karakteristik cabangnya itu sendiri. Kemudian untuk sampai ke sana itu awalnya kita akan melakukan test and measurement. Jadi kita akan coba lihat kelebihan dan kekurangan atlet atau strength and weakness atlet dari segi fisiknya. Kemudian kita akan membuat program latihan yang kita istilahkan sekarang additional program. Jadi karena selama ini program latihan sudah berjalan, jadi kita hanya melihat kekurangan-kekurangan apa yang masih ada di atlet tersebut, sehingga kita mencoba membuat additional training yang kemudian akan kita berikan saran kepada pelatih di cabang olahraga tersebut untuk menambah model-model latihan untuk penguatan-penguatan di sisi yang masih lemah. Komunikasi antara pelatih teknik dengan pelatih fisik itu apa. Jadi sudah ada kelihatan sekali pembagian antara kalau di saat harus fisik itu pelatih fisiknya apa-apa harus dilakukan. Apa karena yang dari pelatih teknik punya order bahwa ini yang saya lihat ini kekurangan-kekurangannya ini. Udah kelihatan sekali dari physical part sudah kita punya program sudah jelas kelihatan, dan dari pelatih teknik punya part dalam on court itu semua sudah jelas apa yang difokuskan ya. Karena kalau kita berbicara pemain sudah world class itu kan kita sudah tidak berbicara general, jadi kita lebih baca ke spesifik. Jadi sekarang program itu lebih kelihatan sudah pelatih tekniknya kalau untuk dalam on court dia lebih ke spesifik. Terus ya secara general ada ya, tapi kalau untuk di pelatih fisik juga ada seperti itu. Ya itu program yang sejauh ini untuk nanti pas sesudah Thomas Cup ini akan lebih ditingkatkan lagi itu ya. Dan juga dari segi nutrisinya ya, kita sekarang ini kan dari ada ditolong oleh Satlak Prima, jadi kita punya nutrisi juga sudah ada, nanti akan dibantu oleh masukan-masukan dari Satlak Prima. Terus di fisik juga kita sudah punya pelatih fisik sendiri, tapi kita juga akan dibantu masukan-masukan. Ada beberapa kali pelatih dari Satlak Prima punya strength conditioning datang sini untuk melihat apa sih yang dia bisa note, yang dia bisa kerasa ini harus ini masukan-masukan dia itu sudah jalan. Terus untuk di performance analysis sementara ini kita punya sport science sendirinya itu Pak Mas Basi sudah membuat satu video atau perhitungan poin itu semua itu program jadi jelas. Jadi bagaimana yang mana harus fokus untuk pelatih, untuk di anak pemain itu sudah ada. Jadi masing-masing kita sudah buat seperti itu sejauh ini. Jadi masing-masing area sudah mempersiapkan apa sih untuk menunjang performance atlet nanti di Olimpik nanti.
Prima 2016 ini sih semenjak penggantian kepengurusan baru mungkin sekarang lebih optimal ya, dalam arti kata untuk si atlet aja salah satunya yang lebih optimal. Sekarang atlet menerima honor tuh di bawah tanggal 7. Untuk di cabang angkat besi sport science yang kita memang Prima selalu menggalakkan itu, terutama untuk lebih, apalagi ini untuk olimpiade ya, lebih prestasi lebih baik. Tapi untuk tim angkat besi sendiri kita udah memang sudah memulai dalam, mungkin salah satu contoh semi sport science lah, salah satu contoh kemarin kita mengikuti kejuaraan dunia, kita membawa tim masyur, tim terapi. Itu kan salah satu pendukung. Mungkin di angkat besi kan latihan everyday tiap hari sangat berat kan, itu perlu relaksasinya, pemulihan kembali supaya recovery-nya lebih cepat. Salah satu itu kan penunjangnya. Biomekanik ya di angkat besi sangat perlu sekali ya, mungkin dalam hal ini kedekatan, umpamanya jalur besinya tuh lebih dekat sama tubuh kan, itu lebih ringan. Ibaratnya kita ngangkat ember kan, kalau kita begini kan jauh ke tubuh kan berat. Kita deketin lebih ringan kan, ya sama juga kan diangkat besi. Nah, di situ mungkin dekatnya bagaimana, berapa derajat sih seorang olimpian Eko atau Tri, jaraknya tuh 16 cm atau lebih baik 10 cm. Nah itu ada standar-standarnya kan. Ya kalau saya bilang sih jangan sekali 2 kali, kalau perlu 3 kali, ya itu ya tergantung kan, tergantung ibaratnya katanya tergantung dananya kan. Kalau untuk program seperti tes fisik, tes kesehatan, terus kemarin ada tes biometri, itu sih ya untuk saya sih ya cukup membantu untuk atlet supaya tahu kondisi pada saat itu kan. Apalagi angkat besi, kita dari nggak tahu jadi tahu, kayak kita gizi, terus dari segi teknik juga bisa tahu dari segi mental kita gitu. Jadi sangat membantu lah. Ya sementara ini kan kita kalau lihat kan, kalau udah mau masuk momen multi event ini, apalagi Olimpik itu sesuatu kan yang sangat krusial sekali ya, baik itu krusial dalam cara atlet itu untuk bagaimana dia bisa perform lagi di Olimpik nanti, ataupun mungkin krusial dalam dia menanggapi. Ya kita kan bisa melihat ada orang yang mendukung, ada orang yang mungkin yang mencaci maki gimana gitu ya. Jadi istilahnya itu komunikasi untuk sekarang ini yang kita bina antara pelatih, pemain, bahkan dengan pengurus sendiri itu ya, dengan tim support itu kita bagaimana komunikasi yang positif. Jadi istilah kalau mereka biarpun wawancara gitu, wawancara itu kalau lebih kesan kepada arahnya mengatakan kenapa gagal ini, kita coba mengganti kata gagal dengan sesuatu yang positif. Pelatih selalu memotivasi lah, memberi pengertian. Ini Olimpiade loh, yang 4 tahun sekali, dan ini event sejagat, dan salah satu impian seorang atlet kan mengikuti Olimpiade. The Indonesian lifter Triatno was in a class by himself, showing every bit of the singular focus and determination weightlifting requires as he managed the only successful lift at 188 kilograms. Promosi dan degradasi. Jadi promosi dan degradasi itu adalah mengenai kategorinya. Jadi yang kita bilang adalah kategorinya itu berdasarkan kriteria. Kita melihat jadi KPI-nya, Key Performance Indicator-nya seperti apa. Itu menjadi hasil kita bagaimana menilainya mereka. Yang kita berikan kriteria, untuk menjadi umumnya level, kita ada 3 tadi kan, ada Utama, Madya, Pratama. Kalau si Pratama sama umur 16-17 tahun bisa mengalahkan ini, dia otomatis naik. Nah itu reward and punishment tersebut. Jadi bukan, kita promosi dan degradasi. Jadi kita mempromot kalau mereka bagus kan. Nah, termasuknya juga kenapa didegradasi? Kalau si Utama ini yang senior merasa, gue latihan aja, mereka biasa latihan 10 kali ataupun latihan 8 kali seminggu, gue latihan cuma 5 kali, merasa enak kan dia udah juara. Tiba-tiba yang junior itu latihan 10 kali, ya pasti dia kalah, ya balik lagi kita masuk. Jadi
policy dari Satu Prima adalah bagaimana mengidentifikasikan dan mendukung penuh yang super athlete. This is her second gold medal for the SEA Games. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Indonesia. Salah satu unsur yang terlupakan kadang-kadang bagi kita itu adalah bagaimana sesudah ini. Kita sebut ini adalah social and lifestyle management. Kita tahu bahwa atlet-atlet kita itu, adik-adik kita tuh sudah mengorbankan sebagian besar dari masa mudanya untuk olahraga. Mereka gak sempat pacaran, mereka gak sempat sekolah, gak sempat menikmati masa pubernya, dan lain-lain, pisah dari orang tua. Ya. Mereka korbankan semua. Dan kita sebagian acuh terhadap mereka. Kita jangan salah. Kita tidak mau atlet kita itu gagap menghadapi life after sportnya, gagap menghadapi pasca prestasinya. Kita harus siapkan mereka kembali ke masyarakat dan hidup normal sebagai manusia. Atlet itu nggak memang banyak pengorbanan, tapi jangan ditinggalkan sekolahnya. Jadi kebanyakan dari Australia, dari Eropa, apalagi Amerika, termasuk China, termasuk itu mereka dijamin apa? Sekolahnya dijamin. Jadi menjadi student athlete. Supaya nantinya once mereka harus paling nggak harus S1. Untuk mencapai S1 6 tahun, 7 tahun, whatever yang penting lu dapat S1. Karena ini adalah apa? Ini adalah kailnya dia untuk kehidupan. Jadi jangan selalu dikasih ikan. Kalau ikan dikasih kita makan, kita selesai hari ini. Tapi kalau kail, kita dikasih kail emas kita, kuat segala macam, mau sampai 10-15 tahun pun. Gitu. Jadi harus ada satu keahlian di dalam kita sendiri. Apakah dia ahli komputer, apakah dia ahli bagaimana ngomong, bagaimana marketing, bagaimana bisa bisnis, bagaimana administrasi, whatever it is, harus ada punya keahlian. Kami ini patriot olahraga. Indonesia dalam berjuang di medan langka, berhati untuk Indonesia. Disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang berdiri darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, sejak ku hadapi lawan.